Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shaleh bin Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kita dalam pembahasan kitab ini sudah masuk pada bagian terakhir dari 3 bagian kitab ini. Karena sebagaimana kita tahu, kitab ini membahas tentang 3 hal: mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pada poin mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syariat sholat. Tapi sebelum itu kita baca poin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullah, ba'athahullahu bin nidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Rasulullah. Tujuannya apa? Tugasnya bin nidharati 'ani syirki, untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, kemudian mengajak mereka menuju sebaliknya, yaitu tauhid. Inilah misinya Rasulullah. Jadi memperingatkan, mencegah, melarang orang untuk dekat-dekat kesyirikan dan ngajak mereka kepada tauhid. Qad dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini surat kedua atau wahyu kedua yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan inilah beliau diangkat menjadi Rasul. Kata Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, itu maksudnya Rasulullah, karena setelah bertemu dengan Jibril, beliau pulang, kemudian meminta Khadijah untuk menyelubungi dirinya. Kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, kemudian rujz itu, berhala itu, fahjur, maka boikotlah. Wala tamnun tastakfir, dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu dengan niat tastakfir, memperoleh yang lebih banyak dari yang kamu berikan. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka hendaknya kamu bersabar. Apa maknanya? Wa makna kum fa'andir, makna dari ayat kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan.
itu yundhiru anisyirik wa yad'u ila tauhid. Memperingatkan dari apa? Ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka untuk bertauhid. Karena sebagaimana diterangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika ayat ini turun, belum ada syariat. Belum ada syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu nggak punya, istilahnya belum dikasih tugas apa-apa, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah menutup aurat, belum ada larangan minum khamr, itu belum dilarang. Nah, kemudian disuruh memperingatkan dari apa? Orang syariatnya aja belum ada, gitu kan. Nah, yang paling pertama adalah memperingatkan orang dari kesyirikan. Ya, karena itulah tugas pertama, gitu. Tugas pertama. Meskipun satu masyarakat ketika itu penyembah berhala, nanti kita lihat. Warabbaka fakabir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Ya, sama. Pertanyaannya agungkan dengan apa? Padahal ibadah itu belum dikasih, gitu. Ya Allah, mengagungkanmu pakai apa? Pakai sholat belum ada. Pakai zakat belum ada. Pakai zikirnya belum ada. Sholat aja belum, apalagi zikir, gitu kan? Maka maksudnya adalah azimhu bitauhid. Agungkanlah Rabbmu dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Maksudnya tahhir a'malaka anisyirk. Itu bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Karena meskipun syariat Islam itu belum turun, tapi masyarakat Mekah itu menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ditanya, mereka itu bangga, orang musyrikin Mekah itu bangga sekali mereka mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Jadi mereka ya haji, mereka ya punya syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi hajinya ya dengan haji kesyirikan, dengan talbiyah kesyirikan, gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwalaka. Itu talbiyahnya mereka. Kemudian warujza fahjur, dan rujz itu hajarlah, boikotlah. Ar-rujzu itu maksudnya adalah al-asnam, berhala. Wahajruha, sedangkan memboikot berhala itu tarkuha, meninggalkannya, wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri, tidak ikut-ikutan, ya, menjauh minha, dari berhala, wa ahliha, dan para penyembah berhala. Ini kalau kita lihat dari kacamata dalam tanda kutip strategi dakwah, ini seolah-olah bunuh diri, gitu. Seolah-olah. Kenapa? Rasulullah sendirian ketika itu. Rasulullah sendirian ketika itu. Sedangkan masyarakatnya semuanya penyembah berhala. Ya, meskipun ada beberapa yang tidak, gitu kan, kayak Waraqah bin Naufal dan seterusnya. Dalam masyarakat yang mayoritasnya menyembah berhala, kok perintah pertama itu langsung suruh memboikot berhala? Nah, itu menjadi pertanyaan. Berarti perintah ini, perintah menjauhi kesyirikan, perintah menjauhi penyembahan terhadap selain Allah, itu adalah perintah yang nggak bisa ditawar. Perintah yang nggak bisa ditawar. Karena inilah pertama kali Rasulullah diperintahkan. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada tutup aurat, belum ada sunnah memanjangkan jenggot dan seterusnya, belum ada. Maka kita lihat, akhadha ala hada asyara sinin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perintah ini itu selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak mereka menuju tauhid. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Kemudian setelah 10 tahun barulah beliau dimi'rajkan ke langit. Nah, jadi Rasulullah dakwah tauhid itu lama, 10 tahun. 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah tauhid, dan belum ada syariat apapun, gitu. Belum ada perintah lain selain perintah tauhid. Kemudian wa furidat alaihi shalawatul khamsu wa shalla fi Makkah salasa sinin. Kemudian difardukan kepada beliau sholat 5 waktu, dan beliau sholat di Mekah
Ya, maksudnya sholat 5 waktu itu selama 3 tahun. Sampai sini dulu. Baik. Kemudian kata beliau, kita lihat syarahnya. Tadi kan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Ai maksudnya ya'muru, ai maksudnya yundirhum anisyirki. Berilah peringatan manusia untuk menjauhi kesyirikan. Wa yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jalla fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Itu kita sudah pernah ya tentang itu. Kemudian kum fa'anzir itu nidanya yang dipanggil di dalam ayat-ayat tadi itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yakuma bijiddin wa nasyatin, ya. Wa yunzirun nasa anisyirki wa yukhdiruhum minhu wa qad fassara asy-syaikhu hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melakukan itu semua bijid, dengan sungguh-sungguh, wa nasyad, dan dengan rajin. Nasyad itu rajin, sungguh-sungguh dan rajin. Artinya perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan itu harus sungguh-sungguh. Nanti kalau teman-teman itu sudah pernah ya kita bahas di pertemuan-pertemuan di ngaji ilmiah juga, tapi sudah lama gitu sebelum pandemi, tentang sittah mawadi minas sirah. Ya. 6 peristiwa dalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktor kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dimusuhi oleh kaumnya, salah satunya itu karena beliau terang-terangan dan sungguh-sungguh melarang kaumnya dari berbuat kesyirikan. Kesyirikan yang kita maksud itu yang dianggap oleh kaumnya itu sebagai agama, gitu ya. Jadi itu dakwahnya Rasul. Dakwahnya Rasul seperti itu. Kalau kita bilang ya itu jangan diusik lah gitu kan. Loh, di eranya Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu diutus kepada satu kaum yang sudah punya ibadah, sudah punya ajaran agama, tapi menyimpang, gitu. Tapi salah. Dan Rasulullah diutus ke tengah-tengah mereka langsung bilang, yang kalian lakukan itu salah. Nah, dan itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah. Kemudian dan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan memperingatkan mereka darinya. Dan sungguh Syekh, maksudnya Mbah Musannif, penulis kitab ini telah mentafsirkan ayat tadi. Itu sudah ya tafsirannya ya. Kemudian disebutkan tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan dakwah tauhid selama 10 tahun. Maksudnya an-Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baqiya, tinggal asyara sinin, selama 10 tahun di Mekah, yad'u ila tauhidillahi azza wa jalla. Itu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah, wafrodihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Kemudian dikatakan bahwasanya setelah 10 tahun beliau kemudian dimi'rajkan. Apa itu mi'raj? Al-uruju itu maknanya adalah as-su'ud. Al-uruj maksudnya adalah as-su'ud. As-su'ud itu secara bahasa artinya naik, ya. Naik ya, namanya naik ke atas, ya. Nggak ada naik ke bawah, gitu kan. Kamu naik ke mana? Naik ke atas. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Perhatikan kata-kata ta'ruju. Ta'ruju ini huruf asalnya a, ain, ro sama jim. Uruj sama ya. Ta'rujul malaikah. Maksudnya apa? Para malaikat naik, warruh, dan ar-ruh maksudnya malaikat Jibril itu
itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita tentang Isra Mi'raj maksudnya. Wa huwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azimat. Dan ini termasuk kekhususan atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar. Allati faddalahu bihi qabla an yuhajira min Makkah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada beliau untuk bisa melakukan Isra Mi'raj sebelum beliau hijrah dari Mekah. Hijrah dari Mekah. Fa bainama huwa naimun fil hijri fil Ka'bah. Nah, ini kisahnya. Bagaimana kisah Isra Mi'raj ini cerita nih. Fa bainama tatkala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naimun sedang tidur fil hijri di Hijri Ismail fil Ka'bah di Ka'bah. Tahu ya Hijri Ismail ya? Yang pernah haji atau umrah tahu lah. Jadi ketika Rasulullah tidur di sisi Ka'bah di Hijri Ismail, atahu atin, maka tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ada seseorang yang datang. Fasyaqqa, kemudian orang ini membelah membelah apa yang di antara sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Dibelah antara syugrah nahar itu celah leher. Celah leher kalau orang Betawi nyebutnya lak-lakan. Di atas dada itu di bawah leher itu ada tempat yang kosong itu. Nah, itu namanya syugratin nahar. Nah, dibelah dari situ ila asfali batnihi sampai ke bawah perut. Sampai ke bawah perut. Nah, jadi dibedah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ujung pangkal leher, ujung leher lak-lakan sampai ke bawah perut. Tsummastakhraja qalbahu. Kemudian orang ini mengeluarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famala'ahu hikmatan wa imanan. Kemudian orang ini memenuhi hatinya Rasulullah dengan hikmah dan keimanan, tahiyatan, sebagai bentuk persiapan. Tahiyatan lima sayaqumu bihi. Persiapan terhadap apa? Terhadap yang nanti akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum beliau menerima perintah sholat, dada beliau itu dibersihkan dulu. Tsumma ata, kemudian ini harusnya utia ya. Tsumma utia bidabatin baidha. Kemudian didatangkan dabah satu tunggangan baidha yang berwarna putih. Dunal bagli wa fawqal himar. Yang besarnya itu di atas bighal. Bighal itu peranakan antara kuda sama keledai. Itu namanya bighal. Di tempat kita kayaknya nggak ada ya. Jadi tunggangannya yang berwarna putih ini di bawah bighal, lebih kecil daripada bighal, tapi fawqal himar, tapi lebih besar dari keledai. Yuqalu laha al-buraq, yang disebut dengan buraq. Sebut dengan buraq. Yang yada'u khutwahu inda muntaha torfihi. Yang mana si buraq itu berarti tunggangan ya, mungkin binatang gitu. Nggak ngerti ya, ini perkara gaib, belum pernah lihat juga, dan nggak ada yang jual juga gitu kan. Yang mana buraq ini yada'u khutwahu, kalau menaruh langkahnya, sekali langkah gitu, itu inda muntaha torfihi. Itu sampai ujung pandangan, bukan ujung pandang, tapi ujung pandangan. Jadi kalau kita ngelihat di gurun gitu kan, gurun kan jauh kan, nggak ada apa-apaan. Nah, satu langkahnya buraq itu sampai ujung mata kita ngelihat. Nah, itu satu langkahnya buraq. Faraqibahu sallallahu alaihi wasallam bi sahbatihi Jibril al-Amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq tersebut dengan ditemani oleh Jibril al-Amin hatta wasala Baitul Maqdis, hingga beliau sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Jadi dari Mekah ke Palestina naik buraq. Fanazala hunaka wa shalla bil anbiya'i imaman bi kullil anbiya'i wal mursalin yusalluna khalfahu.
Kemudian beliau singgah di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa itu ya. Beliau singgah di sana, kemudian beliau sholat bersama para nabi. Sholat mengimami para nabi. Bikulil anbiya wal mursalin. Dengan semua seluruh para nabi dan rasul. Berarti semuanya. Ya, nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Dan beliau jadi imam. Yusalluna khalfahu. Semua nabi dan rasul itu sholat di belakang beliau. Kenapa begini? Liyatabayyana bidzalika fadlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarafuhu. Supaya jelas, supaya terlihat dengan peristiwa ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau. Wa annahul imamul matbu, dan bahwasanya Rasulullah adalah imam yang diikuti. Jadi peristiwa Rasulullah sholat mengimami semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa gitu. Berarti masuk Nuh gitu kan, Ibrahim, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Yusuf, semua nabi dan rasul. Baik yang disebut dalam Quran maupun yang tidak disebut. Nah, itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi dan rasul yang paling mulia dan paling utama. Setelah itu, summa araja bihi Jibrilu ila sama ad-dunya. Kemudian setelah itu Jibril naik bersama Rasulullah ke langit dunia. Fastaftaha. Kemudian Jibril minta supaya langit dunia ini dibuka. Di langit itu benda padat ya. Kayak Rasulullah makanya Jibril itu minta supaya langit itu dibuka, pintu langit itu dibuka. Faqila, kemudian ada yang nanya, man hada? Siapa ini gitu kan. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril menjawab Jibril. Tila, kemudian ditanya lagi, waman maka, dan siapa yang bersama kamu? Qala Muhammad. Qala Muhammad. Tila, kemudian ditanya lagi, waqad ursila ilaih, apakah dia sudah diutus, sudah diangkat menjadi rasul? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab, na'am, iya. Tila, kemudian habis itu dijawab, marhaban bihi, fani mal maji'i al-ja. Fani'mal maji'u al-ja'a. Marhaban bihi, selamat datang, fani'mal maji'u ja'a. Maka inilah sebaik-baik kedatangan. Fafatahalahu, kemudian sama malaikat penjaga langit dibukakan langit pertama. Fawajada fiha Adam, kemudian Nabi Muhammad mendapati di dalam langit pertama ada Nabi Adam. Faqala Jibrilu, kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza abuka Adam. Muhammad, ini bapakmu, bapak manusia ya, Nabi Adam. Fasallim alaih, ucapkan salam. Jadi Rasulullah suruh mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Fasallam alaihi faradda alaihi salam. Maka Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam membalas atau menjawab salam beliau. Waqala, kemudian Nabi Adam berkata, marhaban bibnis salihi wan nabi soleh. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Oh, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu seolah-olah dikatakan, oh ini anaknya Nabi Adam. Wa idza ala yamini Adam arwahus suada wa ala yasarihi arwahu ashqiya min dzurriyyatihi. Dan di sebelah kanannya Nabi Adam, ketika itu di sebelah kanannya Nabi Adam itu ada arwahnya orang-orang yang suhada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang, maksudnya orang-orang yang selamat gitu ya dari siksa. Wa'ala yasarihi, dan di sisi kiri beliau itu arwahu al-ashqiya, terdapat arwah orang-orang yang celaka dari anak keturunan Adam. Fa idza nadhara ilal yamin syurra wa dhahika. Kalau Nabi Adam melihat ke sisi kanannya, anak keturunannya yang beruntung, yang selamat, beliau bahagia dan tertawa. Wa idza nadhara qabila shimalihi, dan apabila beliau melihat ke sebelah kirinya, maka beliau menangis. Nah, itu di langit pertama. Beliau ketemu sama siapa? Sama Nabi Adam. Di langit dunia ya. Langit dunia, langit pertama itu. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'i tsaniyati fastaftaha ila akhiri. Kemudian
Jibril naik ke langit kedua, kemudian beliau melakukan sebagaimana dilakukan di langit pertama. Jadi minta dibukakan, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di situ ya, gitu. Maksudnya begitu. Kemudian fawajada fiha, kemudian Rasulullah mendapati di langit kedua. Di langit kedua Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Wa huma ibnal khalah, kullu wahidin minhuma ibnu khalatil akhar. Dan Nabi Yahya dan Nabi Isa ini masing-masing itu anak bibinya masing-masing. Artinya hubungannya ini sepupu. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepupuan. Faqala Jibril, kemudian kemudian malaikat Jibril mengatakan hadani Yahya wa Isa. Ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Fasallim alaihima. Maka ucapkan salam wahai Muhammad. Kemudian fasallam alaihima. Kemudian Nabi Muhammad pun mengucapkan salam, faraddas salam wa qala, kemudian keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa menjawab salam beliau. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa mengatakan, marhaban bil akhis salihi wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi hubungannya kalau sama Nabi Yahya dan Nabi Isa itu saudara. Kalau sama Nabi Adam tadi anak gitu ya. Tsumma araja bihi Jibril ila sama'i tsalisat. Kemudian malaikat Jibril pun naik ke langit ketiga, fastaftaha ilahir. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan dan seterusnya kayak tadi. Fawajada fiha Yusuf. Kemudian di langit ketiga ini ada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada Nabi Yusuf. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan hada Yusuf fasallim alaih. Ini Nabi Yusuf. Ucapkan salam. Fasallam alaih. Kemudian Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Faraddas salam. Kemudian Nabi Yusuf menjawab salamnya. Faqala, kemudian Nabi Yusuf mengatakan marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila samai ar-rabi'ati fastaftaha ilahir. Kemudian naik ke langit yang keempat, fawajada fiha Idris. Kemudian beliau mendapati di situ ada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan hada Idris. Ini Nabi Idris. Fasallim alaih, fasallam alaih, faradda salam. Ucapkan salam, kemudian Nabi Idris menjawab salam, waqala, kemudian Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhi sholihi wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'il khamisah. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit yang kelima, fastaftaha, kemudian minta dibukakan ila akhirih. Fawajada fiha Harun bin Imran. Kemudian di langit kelima, beliau mendapati ada Nabi Harun bin Imran. Jadi di langit kelima itu ada Nabi Harun, akho Musa, saudaranya Nabi Musa. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan hada Harun fasallim alaih. Ini Nabi Harun, ucapkan salam, fasallam alaih, faradda alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, dibalas salamnya, faqala, kemudian Nabi Harun mengatakan marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai nabi yang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'i sadisah. Kemudian Jibril naik ke langit ke-6. Fastaftaha. Kemudian sama minta dibukakan ila akhiri dan seterusnya. Fawajada fiha Musa. Kemudian di langit ke-6 ada Nabi Musa. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan hada Musa fasallim alaih. Ini nih Nabi Musa nih. Ucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi Musa menjawab salam beliau. Waqala, kemudian Nabi Musa mengatakan marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma tajawaza baka Musa. Tapi waktu Rasulullah melewati Nabi Musa menangis. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada Nabi Musa, "Mayabkika? Kenapa kamu nangis wahai Nabi Musa?" Qala, Nabi Musa mengatakan, "Abki, aku menangis li anna gulaman, karena ada orang gitu. Ada orang bu'itsa ba'di.
yang dia diutus setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi, yang masuk ke dalam surga dari umatnya itu aktsaru mimman yadkhuluha min ummat. Itu lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Makanya kata Nabi Musa, saya menangis gara-gara umatnya orang yang setelahku, nabi setelahku itu umatnya dia lebih banyak masuk surga daripada umat saya gitu. Daripada umat saya. Fakana buka Musa huznan ala mafata ummatahu minal fadaili la hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah, tangisnya Nabi Musa itu karena sedih. Kenapa beliau sedih? Karena sedih terhadap keutamaan yang luput terhadap umatnya beliau. Jadi umatnya beliau itu nggak dapat keutamaan sebagaimana umatnya Rasulullah SAW, bukan karena hasad terhadap umatnya Nabi Muhammad. Thumma kemudian arojabihi Jibril sama isabiati fastaftaha. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit ke-7, kemudian minta dibukakan sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, fawajada fiha Ibrahim al-Khalilar Rahman. Kemudian didapati di situ ada Nabi Ibrahim, sang Khalilur Rahman. Khalil itu adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza abuka Ibrahim, fasallim alaih. Inilah bapak moyangmu, itu Nabi Ibrahim. Fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Wassalamu alaihi farad alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengucap salam, kemudian dibalas salamnya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Innama tawafa Jibrilu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala haula'il anbiya takriman lahu wa idharan bi syarafihi wa fadlihi. Kenapa malaikat Jibril ngajak Rasulullah keliling-keliling menemui para nabi? Hanyalah malaikat Jibril mengajak keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para nabi itu sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau dan untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan beliau. Nah, begitu. Bukan sowan gitu ya, tapi karena memang Rasulullah itu yang lebih utama. Wa kana Ibrahimul Khalil musnadan dhuhrahu ilal baitil ma'mur. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyenderkan punggungnya ke Baitul Ma'mur fisama isabiah, di langit ke-7. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang senderan di Baitul Ma'mur. Apa sih Baitul Ma'mur? Apa itu Baitul Ma'mur? Itu alladzi yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfan minal malaikah. Baitul Ma'mur itu satu tempat yang di mana setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur tadi 70.000 malaikat. Yata'abbaduna wa yusalluna, yang mana malaikat itu kalau masuk di situ ibadah dan sholat di situ. Tsumma yakhrujuna, kemudian setelah itu mereka keluar. Wala ya'uduna fil yaumi tsani ya'ti ghairuhum minal malaikati alladzina la yuhsihim illallah. Kemudian yang sudah masuk ini nggak akan pernah balik lagi. Yang sudah keluar itu nggak akan pernah balik lagi di hari berikutnya. Dan hari berikutnya itu datang lagi malaikat lain dengan jumlah yang sama 70.000, tapi bukan kelompok yang tadi. Jadi setiap hari itu malaikatnya beda-beda. Alladzi la yuhsihim illallah, yang mana tidak ada yang bisa menghitung jumlah para malaikat kecuali Allah. Nah, segitu banyaknya para malaikat. Ummarufi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha. Kemudian Rasulullah pun diangkat ke sidratul muntaha, menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa ghasyiha min amrillahi minal bahai wal husni ma ghasyiha hatta la yastati ahadun an yasifaha min husniha. Kemudian Rasulullah pun diliputi dengan keindahan dan ya baha itu cantik ya. Dan keindahan ma ghasyiha. Beliau diliputi dengan keindahan ketika naik ke Sidratul Muntaha hatta la yastati ahadun, hingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk
menceritakan, mensifati keindahan di Sidratul Muntaha. Tsumma faradallahu alaihi as-salata khamsina salatan kulla yaumin wa lailatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada beliau 50 kali salat sehari semalam. Faradiya bidzalika wa sallama tsumma nazala. Kemudian awalnya Rasulullah terima, kemudian ya ridho dan terima, kemudian beliau turun. Nah, ini ceritanya masyhur ya. Falamma marra bi Musa, maka tatkala beliau melewati Nabi Musa, kemudian Nabi Musa nanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Qala, Nabi SAW menjawab, khamsina sholatan fi kulli yaumin. 50 kali sholat. 50 kali sholat nih, alhamdulillah ya. Faqala, kemudian apa Nabi Musa jawab? Inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu itu nggak akan mampu. Umatmu nggak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Waqad jarrabtun nasa qablaka wa alajtu bani Israila asyaddal mu'alajati farji ila rabbika fas'alhu at-tahfifa li ummatik. Sungguh aku telah jarroba itu sudah mencoba manusia sebelummu, dan aku sudah mengobati gitu, memperbaiki Bani Israel dengan pengobatan atau perbaikan yang serius, tapi nggak mempan gitu. Farji ila rabbik. Saya sudah berpengalaman, intinya begitu kata Nabi Musa. Saya sudah pernah mencoba kepada manusia sebelummu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, faraja'tu fawad'a anni asyran wa ma zala yuraji'u rabbahu hatta istaqarrat al-faridatu ala khamsin. Kemudian aku balik lagi, kata Rasulullah, kemudian Allah ngasih korting gitu, ngasih potongan 10 waktu. Jadi dari 50 jadi 40 gitu. Wama zala, kemudian senantiasa Rasulullah itu bolak-balik menghadap Rabbnya hatta istaqarrat al-faridatu ala khamsin, hingga menjadi 5 waktu. Fanada munadin, kemudian ketika itu ada suara yang memanggil. Apa kata suara tersebut? Amdaitu faridoti wa khaffaftu ala ibadi. Aku sudah tetapkan kewajiban untukku dan sudah aku ringankan atas hamba. Kemudian fa fi hadhil lailah, dan pada malam tersebut adkhalan nabiyya udkhilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fa idza fiha kubabul lu'lu'i, dan di dalam surga beliau melihat ada kubah-kubah dari lu'lu'. Lu'lu' itu mutiara. Wa idza turabuha al-misku, dan beliau melihat tanahnya di surga itu dari misik. Tanahnya dari misik, wangi. Kalau tanah di kita kan bau, ada ayam, ada kucing gitu kan, bau. Tapi tanahnya surga wangi. Tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun turun hatta ata Makkah bi ghalasin, hingga beliau tiba di Mekah ketika waktu ghalas. Waktu ghalas itu waktu di ujung malam, sebelum subuh tapi di ujung malam. Wa shalla fiha as-subha, kemudian beliau salat subuh di Makkah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu Isya di tempat kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.